lewat penyampaian dari Ibu Seli selaku Kabid PPNS di Satpol PP. Nah, kalau kita sinkronkan dengan yang namanya undang-undang, pemerintah daerah lewat kepala daerah tidak memiliki kewenangan membentuk lembaga ad hoc di luar struktural atau garis lurus dari ikatan struktur pemerintah, sehingga lembaga ini yang sudah kami pertanyakan, tim studi sudah kami pertanyakan langsung bahwa kalau memang itu dibentuk dari wakil gubernur Maluku, maka haruslah disertai dengan yang namanya SK atau SPT atau surat perintah tugas. Tapi ternyata setelah saya kaji lewat undang-undang itu tidak ada. Kalaupun itu dibentuk benar dari wakil gubernur, maka perlu dipertanyakan kapasitas Pak Wagub untuk membantu ini. Karena bila mana itu terjadi harus lewat Raperda dan yang namanya lembaga atau tim ad hoc di luar daripada struktur pemerintah itu harus ada perdanya, tapi nyatanya tidak. Sehingga masukan saya untuk Pak Rofli, yang saya tahu bahwa Pak Rofli tidak memiliki kewenangan untuk berbicara soal legitimasi dari tim 10. Hanya saja ini masukan untuk Pak Rofli kemudian bisa disampaikan kepada Pak Kadis dan akan disampaikan di level yang paling di atas bahwa kami adalah lembaga resmi yang tidak hanya mengadvokasi kepentingan pedagang, tidak hanya berbicara soal ekonomi, tapi kami berhak lewat undang-undang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Pak Rofik, sekali lagi saya sampaikan bahwa keberadaan tim 10 lewat kajian itu bisa menimbulkan yang namanya konflik sosial atau konflik interest di antara pedagang. Orang-orang yang ada di dalam, bukan saya merendahkan, mohon maaf, tapi sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang harus diutus sebagai orang-orang yang berperan di pasar untuk mendukung program pemerintah adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan minimal berkompeten bicara soal yang namanya regulasi dan kapasitas berada di pasar. Sehingga kami menilai ini, mohon maaf Pak Rofli, bahwa ini akan menimbulkan kesenjangan di antara kita, sehingga kami pun merasa bahwa keberadaan tim 10 adalah tim yang akan menyingkirkan IKAPI dari pasar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyampaian lewat Kadis Perintah Provinsi Maluku, komitmen yang kita bangun bahwa Kadis tidak mengenal siapapun kecuali IKAPI dalam membantu pemerintah untuk menerbitkan pedagang. Di sini ada lembaga hikmah dan akmal. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di undangan kami lewat forum ini. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu. Kita IKAPI, hikmah dan akmal, kita selaras. Kita bicara soal kepentingan pedagang. Sehingga saya minta agar tidak ada kecemburuan. Marilah kita pedagang yang ada di pasar Mardika maupun yang ada dimanapun, yang di bawah kewenangan organisasi masing-masing, kita harus bersatu. Kita mendukung program pemerintah, tapi kebijakan itu harus berpihak dan tidak merugikan pedagang. Karena pedagang yang ada di pasar Mardika adalah pedagang yang selalu berkontribusi untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau hal ini tidak terjadi secara baik, maka sama saja kita menenggelamkan yang namanya PAD buat pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi sebenarnya kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu dia kapasitasnya adalah pemerintah provinsi adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan antara pedagang dan pemerintah kota. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.